Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hormon tumbuhan atau fitohormon. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu hormon. Hormon tumbuhan ditemukan oleh Fritz Walmor Wendt pada tahun 1928. Hormon berasal dari bahasa Yunani yaitu hormolin yang berarti penggiat. Hormon tumbuhan disebut juga dengan fitohormon. Jenis-jenis fitohormon yang akan kita bahas kali ini ada 7, diantaranya hormon auksin, hormon giberelin, hormon sitokinin, gas etilen, asam absisat, kalin, dan asam traumalin. Auksin merupakan senyawa asam asetat dengan gugusan indol dan derivat-derivatnya. Pertama kali auksin ditemukan pada ujung koleoptil kecamba Avena sativa. Pusat pembentukan auksin adalah ujung koleoptil atau ujung tumbuhan. Jika terkena sinar matahari, auksin akan berubah menjadi senyawa yang menghambat pertumbuhan. Hal inilah yang menyebabkan batang akan membelok ke arah datangnya cahaya. Karena bagian yang tidak terkena cahaya, pertumbuhannya akan lebih cepat daripada bagian yang terkena cahaya. Ada beberapa fungsi hormon auksin, diantaranya yang pertama adalah merangsang perpanjangan sel, yang kedua merangsang pembentukan bunga dan buah, yang ketiga merangsang pemanjangan titik tumbuh, yang keempat mempengaruhi pembengkokan batang, yang kelima merangsang pembentukan akar lateral, dan yang terakhir merangsang terjadinya proses diferensiasi. Hormon giberelin merupakan hormon yang pertama kali ditemukan pada jamur Gibberella fujikuroi yang parasit pada tumbuhan padi. Hormon giberelin ditemukan oleh Eiichi Kurosawa pada tahun 1926. Fungsi hormon giberelin yaitu merangsang pembelahan sel kambium, merangsang pembungaan lebih awal sebelum waktunya, merangsang pembentukan buah tanpa biji, dan merangsang tanaman tumbuh sangat cepat sehingga mempunyai ukuran yang raksasa. Sitokinin merupakan kumpulan senyawa yang fungsinya mirip satu sama lainnya. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya adalah merangsang proses pembelahan sel, menunda pengguguran daun, bunga, dan buah, mempengaruhi pertumbuhan tunas dan akar, meningkatkan daya resistensi terhadap pengaruh yang merugikan seperti suhu rendah, infeksi virus, dan juga radiasi. Serta fungsi yang terakhir adalah menghambat menguningnya daun dengan jalan membuat kandungan protein dan klorofil yang seimbang dalam daun. Gas etilen merupakan hormon tumbuh yang dalam keadaan normal berbentuk gas. Fungsi gas etilen adalah membantu memecahkan dormansi pada tanaman, mendukung pematangan buah, mendukung terjadinya pelapukan pada daun, mendukung proses pembungaan, menghambat pemanjangan akar pada beberapa spesies tanaman, dan juga menstimulasi perkecambahan, serta
mendukung terbentuknya bulu-bulu akar pada tumbuhan. Asam absisat merupakan hormon tumbuh yang hampir selalu menghambat pertumbuhan, baik dalam bentuk menurunkan kecepatan maupun menghentikan pembelahan dan pemanjangan sel-sel bersama. Fungsi asam absisat diantaranya adalah menghambat perkecambahan biji, mempengaruhi pembungaan tanaman, memperpanjang masa dormansi umbi-umbian, dan juga mempengaruhi pucuk tumbuhan untuk melakukan dormansi. Kalin merupakan hormon yang mempengaruhi pembentukan organ. Berdasarkan organ yang dipengaruhinya, kalin dibedakan atas rizokalin, kaulokalin, filokalin, dan juga antokalin. Rizokalin mempengaruhi pembentukan akar, kaulokalin mempengaruhi pembentukan batang, filokalin mempengaruhi pembentukan daun, dan yang terakhir antokalin mempengaruhi pembentukan bunga. Bila tumbuhan terluka atau mengalami luka, luka tersebut dapat diperbaiki kembali. Kemampuan itu disebut juga dengan restitusi atau regenerasi. Peristiwa ini dapat terjadi karena adanya asam traumalin atau yang disebut juga dengan asam traumalat. Cukup sekian pembahasan tentang hormon tumbuhan atau fitohormon. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan info-info berikutnya. Kalian juga boleh like, comment, and share ke beberapa teman kalian. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.